kami dari kelas 052 CGP Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan mempraktikkan supervisor dan sekaligus coaching. Mudah-mudahan tugas kami ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizalul Ahmad dari SDN Cipete Utara 05. Selanjutnya, sebelah kanan saya. Nama saya Wahida Putri Ramadhani, bertugas di SMA Negeri 6 Jakarta. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Herawati, saya bertugas di SDN Pulau 01. Baik, selamat menyaksikan tayangan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan mempraktikkan modul 2.3 tentang supervisor dan praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Wahida Putri Ramadhani, bertugas di SMA Negeri 6 Jakarta. Dalam video ini, saya akan bertindak sebagai supervisor dan yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Rizal, sedangkan sebagai coachee adalah Bu Dwi. Di kesempatan kali ini, saya membantu coach untuk mengcoaching Bu Dwi selaku coachee dalam menyelesaikan permasalahan anak didiknya, yaitu salah satu anak sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bisa aja. Saya dengar besok Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak? Betul. Dengan Insya Allah sih saya melaksanakan coaching dengan Bu Dwi ya selaku coachingnya ya. Oke. Sebelum Pak Rizal melaksanakan kegiatan coaching besok, saya ingin sebagai supervisor pada kegiatan praobservasi ini, saya ingin mengingatkan Bapak tentang rubrik penilaian dan indikator-indikator apa saja yang harus ada selama kegiatan coaching nanti Pak. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, saya akan memberikan penilaian pada Pak Rizal selama coaching nanti. Apakah Bapak sudah menerapkan coaching menggunakan alur TETA ya? T-nya apa Pak maksudnya? T-nya tujuan ya. Oke. TETA I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab yang akan Bapak lakukan nanti. Kemudian dalam kegiatan coaching nanti, apakah pertanyaan yang diberikan oleh Pak Rizal itu berbobot? Kemudian jangan lupa ya Pak, ketika coaching nanti menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, kemudian jangan lupa untuk menggali potensi dari si coaching. Seperti itu Pak. Oke, sebelum terima kasih atas remindernya gitu ya. Saya mudah bisa dilaksanakan. Oke, besok ya Pak. Dan berjalan dengan baik. Jadi yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak? Saya perlu bantuan dari Bu Puput selaku supervisor ya, untuk mengembangkan potensi saya, terutama dalam presence, kemudian aktif juga mengajukan pertanyaan ke bobot. Oke, jadi dari 3 kompetensi itu ya Pak. Baik. Kira-kira bagian mana yang nanti Pak Rizal inginkan untuk saya amati Pak? Ya rencana sih tiga-tiganya ya, karena mungkin keterbatasan ya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi itu pada bagian yang diamati bobot, itu mendengarkan aktif juga mengajukan pertanyaan bobot. Mendengarkan aktif 2 ya Pak, dan mengajukan pertanyaan yang
bagaimana penilaian Pak Rizal sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak dari 2 kompetensi tadi? Ya sejauh ini sih mungkin penilaian saya cukup standar dulu ya. Ya, belum ada pendidikan berikutnya. Oke, jadi masih standar yang menurut Bapak sendiri ya. Oke ya. Apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Tentunya harapan saya ada umpan baru ya, untuk saya yang nantinya dalam coaching ini bisa berkualitas lah. Ya. Itu oke. Semoga besok lancar ya Pak dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Siap, hari ini kita ketemu ya. Ya, Untuk coaching, ya. Kira-kira tujuannya ada apa? tujuan saya untuk coaching dengan Pak Rizal kali ini, saya ingin menyampaikan Pak, kebetulan di kelas saya ada sedikit masalah dengan murid saya Pak. Murid kelas 5 yang saat ini sudah kedua minggu tidak masuk sekolah. Oh, seperti itu. Jadi ya ingin berbagi terkait dengan masalah ya. Iya. Curhat lah. Curhat. Curhat ya. Terkait masalah apa tuh dari anak-anak? Iya Pak, Sultan Pak, mungkin Bapak sudah pernah dengar ya Pak ya dari dulu sebelumnya. Sudah 2 minggu ini tidak masuk sekolah Pak. Iya. Sudah saya konfirmasi ke ibunya dan ibunya sudah membalas pesan saya bahwa Sultan ini sedang sakit. Saya tanya sudah ke dokter belum, ternyata sudah. Saya kan minta surat izinnya namanya Pak ya, surat ke dokter. Itu cukup lama juga. Iya, ternyata tidak diberikan. Terus kayaknya saya tanya lagi apakah Sultan sudah sehat? Sudah Bu, ini sudah mau siap-siap berangkat. Akhirnya ternyata saya tunggu sampai jam 4 tuh udah hadir. Saya kabari lagi ibunya, kenapa belum hadir? Tiba-tiba panas Bu. Iya, tiba-tiba tuh panas lagi pakai sepatu, tiba-tiba panas. Kemudian saya konfirmasi ke teman-temannya, gimana dengan Sultan ini? Menurut temannya, memang dia masuk Bu dari kelas 3. Kemudian saya konfirmasi lagi ke guru kelasnya Pak, guru kelas 3 dan 4 begitu sebelumnya. Menurut memang ini jarang masuk dan selalu tergantung dengan ibunya. Jadi setiap pembelajaran di kelas, ibunya ini selalu memenuhi kelas. Dan Sultan ini memang selain tidak percaya diri, kayak tidak mandiri, Sultan ini juga sering susah sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Terus ada kendala juga dalam Kependiam lah. iya. Terus untuk pemahaman materi pelajaran pun agak sulit. Sulit Iya. dalam memahami pelajaran. Dan itu hampir semua pelajaran. Iya. Kemudian mulai dia jarang masuk sekolah di semester 4, di kelas 4 semester 2. Berarti semester pertama sudah. Ini waktu kelas sebelumnya Pak, saya konfirmasi ke guru kelasnya pas di semester 2 kelas 4 ibunya sakit dan mengharuskan ibunya itu istirahat karena tidak bisa berjalan. Tidak ada yang menonton belum ya Pak ya? Tidak ada yang menonton. Ayahnya.
Tapi rumah jarak rumah ke sekolah itu Lumayan Pak, lumayan jauh ya Pak ya, lumayan jauh. Harus berkendara motor Pak. Kemudian dan ayahnya tidak mungkin harus mengantar setiap hari. Nah, itu di semester 14 dulu Pak, tidak mungkin harus mengantar setiap hari dan tidak mungkin main-main di dalam kelas karena ayahnya harus bekerja. Jadi ayahnya mengumpat-ngumpat kalau mau meninggal Sultan dan Sultannya tahu. Akhirnya dia nangis selalu mengejar ayahnya. Itu yang saya dapat informasi dari kelas ceritanya. Iya, terus Bu Dwi terkait dengan masalah Sultan ini selaku guru kelasnya selama kelas 5 ya. Nah itu solusinya Solusi sih ya, kayak maksudnya keinginan Bu Dwi untuk saya berharap banget Sultan itu kembali ke sekolah, belajar seperti teman-temannya, bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. harapannya. Iya. Nah, kalau saya akan memvisit Visi rumahnya Sultan. langsung. Iya. Tapi sejauh ini guru kelas gurunya belum ada. Itu rencananya adalah visit ya. Terus untuk menjalankan visit itu kan perlu beberapa kira-kira strateginya seperti apa visit itu? Ya, strategi saya itu saya akan berkomunikasi dengan ibunya secara langsung dan berkunjung karena sakit ya Pak, sekalian juga ibaratnya, terus bincang hadapannya dengan Sultan. Kalau memang sakit, mari pihak sekolah akan membantu untuk berobat Sultan jika memang sakit ya Pak ya. Nah, karena kita menginginkan murid kita benar-benar hadir di sekolah. Dan saya ingin membawa Sultan segera ke rumah sakit karena memang sakit. Kalau seandainya ibunya menolak, saya berkomunikasi kembali, kenapa tidak masuk, apa alasannya. Kemudian selain mendengar dari ibunya, saya juga akan mendengarkan pendapat dari Sultan, apa masalahnya. Terus kira-kira terkait dengan Sultan ini dengan visit seberapa jauh sih keberhasilan rencana yang akan dilakukan? Ukuran keberhasilannya ya Kapan ya? saya sih yakin. Terus selain Bu Dwi sendiri gitu dalam setiap masalah itu kan nggak mungkin barangnya kita tertutup sendiri, harus siapa yang membantu untuk menjaga komitmen yang akan dilaksanakan dalam visi. Tentunya saya perlu sekali bantuan dari kepala sekolah ya Pak ya. Karena sebagai pimpinan sekolah saya perlu bantuan kepala sekolah. Saya perlu izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan rencana saya. Terus saya juga butuh dukungan dari teman-teman Sultan sebagai Sudah kelas. iya, untuk motivasi Sultan bahwa teman-teman ini siap menerima Sultan untuk belajar di sekolah, siap untuk bermain bersama. Bu Dwi saya rasa sudah
Halo Pak Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Saya dengar sudah ya melakukan kegiatan coaching kemarin ya? Iya, sudah. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah terlaksana. Ya, terlaksana lah. Oke. Pak Rizal, Hmm. bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang dilakukan pada dalam kegiatan coaching ini? Ya, saya sih menilai dari coaching yang saya lakukan kemarin, ya ini sudah cukup baik lah. Sudah cukup baik Ya. ya. Apa yang membuat Pak Rizal bisa menilai demikian Pak? Yang membuat saya menilai demikian karena pertama dalam pendengarkan baik saya sudah menyatakan baik apa yang menjadi atau masalah daripada coaching. Kemudian dari alur ya itu yang saya pada cerita yang saya sudah lakukan itu dengan baik semuanya lah sudah apa-apa. Oke, jadi kalau mengingat kemarin yang ingin dikembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada Silakan. kegiatan coaching kemarin? Ya, silakan Bu. Jadi saya mengamati kemarin pada saat Pak Rizal coaching, Bapak melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, ya. Kemudian sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching sesuai dengan standar yang kita rujuk. Namun saya masih melihat beberapa yang sebenarnya masih bisa untuk Bapak kembangkan nih. Misalnya tadi pada saat kegiatan identifikasi, mungkin Bapak bisa menggali lebih dalam lagi alasan-alasan atau apapun yang bisa diungkapkan dari diri si coach ini. Kemudian yang saya catat kembali, oke Pak, dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang oleh Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area kompetensi ini Pak? Ya saya rasa sih untuk menambah performa itu ya, karena memang orang itu bisa karena biasa sebetulnya. Oh iya benar. Ya. Jadi ya semakin banyak coaching yang saya lakukan itu maka akan semakin mengembangkan lah kompetensi coaching itu sendiri. Jadi ingin menambah coaching lebih intens lagi pada Intensitasnya ya. sejawat lah. Oke, jadi intensitasnya jam terbang Bapak ya, baik pada rekan sejawat maupun Ya. pada peserta didik mungkin Betul. ya. Oke, jadi Pak, dari hasil pengamatan yang sudah saya catat ini Ya. nanti akan saya catat masukkan ke dalam catatan supervisi akademik ya Pak. Siap. Oke. Untuk menutup kegiatan ini kira-kira Bapak selaku supervisi apa yang Bapak dapat dari proses ini Pak? Iya, terkait dengan apa yang saya dapat satu ya ini sebagai bentuk pengalaman dalam coaching yang saya lakukan itu kan akan menjadi sebuah pengalaman bagi saya, kemudian lebih memahami sih kita seperti apa, kemudian pertanyaannya seperti apa juga tadi terkait dengan kompetensi yang saya gali ya kan, itu akan lebih mumpuni lah. Oke, jadi semoga dengan proses ini kita kedepannya bisa mengembangkan lagi kompetensi dan menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik ya Pak. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah menyaksikan video tayangan kami? Ya, alhamdulillah kami sudah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berperan sebagai supervisor dan juga coaching. Kami dari saya sebagai refleksi ketika menjadi supervisor yang saya alami adalah menambah pengalaman saya untuk menjadi supervisi yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip daripada supervisi itu sendiri dan juga sebagai coaching agar berjalan dengan
metode yang telah ditentukan tentunya adalah kita pakai metode alur tirta. Kemudian dari Ibu Puput gimana? Iya, Menjelaskan? Baik, terima kasih. Di sini izinkan saya menyampaikan refleksi diri saya setelah melakukan praktik menjadi supervisor dalam kegiatan kucing kemarin. Jadi, selaku supervisor di sini secara tidak langsung saya mendapatkan manfaat untuk menambah kompetensi diri saya sendiri selaku supervisor, kemudian mengamati bagaimana yang baik untuk menjadi coach tanpa menggurui, menerapkan prinsip-prinsip coaching dan sesuai dengan alur tirta. Bagaimana Bu Dwi? Baik, terima kasih Bu Puput dan Taliza. Ini merupakan pengalaman pertama saya dalam melakukan supervisi terhadap coach maupun coachee dengan alur tirta. Dari sini saya banyak belajar bagaimana cara saya untuk mengembangkan sebagai supervisi, meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan supervisi, dan semoga kedepannya saya bisa menerapkan supervisi ini di sekolah saya bersama rekan sejawat saya serta murid-murid saya. Oke, terima kasih Bu Puput dan Bu Dwi atas refleksinya. Demikian, terima kasih. Itulah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang bisa kami sajikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam TGP Angkatan 10. Pantang mengeluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.